Sejak perang meletus di Gaza, kota kecil Asia Tenggara, Singapura, telah memilih sikap non-intervensi, mencerminkan kebijakan luar negeri yang telah lama dipegangnya, yaitu menjadi sahabat bagi semua dan musuh bagi tak seorang pun. Pada sesi parlemen khusus awal bulan ini, Wakil Perdana Menteri Lawrence Wong menjelaskan bahwa dukungan Singapura yang telah lama terhadap solusi dua negara tetap tidak berubah. Ia menambahkan bahwa rakyat Palestina memiliki hak untuk memiliki tanah air, dan Israel memiliki hak untuk hidup dalam batas keamanan. Singapura dengan konsisten mengambil posisi yang didasarkan pada hukum internasional dan dukungan terhadap perdamaian global, seperti yang diungkapkan oleh Wong. Negara ini dengan tegas mengutuk serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober yang menargetkan selatan Israel, menyebutnya sebagai tindakan terorisme. Meskipun demikian, mereka juga mengutuk jumlah korban tewas yang meningkat di Gaza, dengan Kementerian Luar Negeri menyatakan kekhawatiran mendalam terhadap situasi kemanusiaan di daerah yang terkepung, di mana lebih dari 13.000 orang tewas sejak serangan Israel dimulai. Pada akhir Oktober, Singapura termasuk dalam 120 negara yang memberikan suara mendukung resolusi untuk melindungi warga sipil dan mematuhi kewajiban hukum dan kemanusiaan selama sesi darurat Majelis Umum PBB. Pendekatan Singapura didasarkan pada pengamatan setia terhadap hukum internasional, terutama kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara, kata analis politik dan profesor hukum asosiasi di Universitas Manajemen Singapura, SMU, Eugene Tan. Menurut Tan, tidak ada kontradiksi dalam simpati warga Singapura terhadap penderitaan Palestina dan sikap bahwa serangan terhadap Israel tidak dapat dibenarkan. Singapura percaya bahwa Israel dan Palestina berhak hidup dalam perdamaian, keamanan, dan martabat. Namun, berbeda dengan banyak negara di seluruh dunia, tidak ada protes publik yang dilakukan baik untuk Palestina maupun Israel di Singapura. Negara ini, dengan populasi mayoritas etnis Tionghoa dan minoritas etnis Melayu Muslim yang signifikan serta etnis India, selalu memprioritaskan menjaga koheksi sosial dan harmoni agama. Dengan peka yang meningkat seputar konflik terbaru, pemerintah Singapura berpendapat bahwa langkah-langkah pencegahan yang kuat diperlukan untuk mengelola situasi, mengacu pada risiko terhadap keamanan publik dan kekhawatiran keamanan. Otoritas menolak 5 permohonan untuk menggunakan Speaker's Corner di pusat kota untuk acara terkait perang Israel-Hamas pada Oktober, meskipun sebelumnya mengizinkan unjuk rasa selama perang pada tahun 2014. Mereka juga memperingatkan agar tidak menampilkan simbol nasional asing yang terkait dengan konflik dan meminta orang untuk berhati-hati dalam mendukung kegiatan penggalangan dana. Kebanyakan warga Muslim Singapura merasa tidak berdaya saat menonton berita tentang Gaza di media sosial. Setelah melihat video ribuan warga Malaysia berteriak mendukung Palestina di stadion sepak bola, kebanyakan dari mereka merasa termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih. Banyak yang mengajukan izin untuk mengadakan rapat di Speaker's Corner, dan lebih dari 740 orang mendaftar petisi untuk melakukan hal yang sama. Ada juga yang merilis petisi untuk menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. Per tanggal 20 November petisi itu telah memiliki 26.280 tanda tangan. Meski kecewa atas penolakan permohonan untuk melakukan dukungan publik terbuka, ramai warga Muslim Singapura merasa tidak terkejut, mengingat Singapura, secara umum cukup menghindari risiko sebagai negara, dan mereka memahami keinginan untuk menghindari situasi apapun yang bisa berpotensi memburuk. Aktivisme di Singapura cenderung bersifat lebih halus. Di media sosial, orang bergabung dengan kampanye seperti tagar Free Water Melontodai atau gerakan tagar Wear Green for Palestine. Sebuah gerakan bawah tanah muncul di stasiun kereta bawah tanah Raffles Place, di mana orang-orang mengenakan pakaian berwarna hijau dan berdoa untuk Palestina, sementara yang lain mengambil foto dengan sepotong semangka, yang telah menjadi simbol solidaritas dengan Palestina. Makin banyak orang ingin menunjukkan solidaritas mereka dengan rakyat Palestina yang mengalami penderitaan yang tak terkatakan setiap hari. Orang Singapura membutuhkan cara untuk menunjukkan dukungan mereka dengan aman, secara legal, dan kuat. Wartawan dan aktivis lokal, Kirsten Han, menyatakan pandangan serupa dalam buletinnya We the Citizens, berargumen bahwa pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul akan memengaruhi kemampuan warga Singapura untuk berpartisipasi dalam percakapan yang rumit dan penting. Han menyebut peringatan dan pembatasan tersebut sebagai mengesankan, mengatakan, kita membutuhkan keterlibatan masyarakat sipil, diskusi yang baik, kesempatan untuk belajar dan mengorganisir dengan cara non-kekerasan demi keadilan dan hak asasi manusia. Dalam konteks konflik Israel-Palestina,
masyarakat sipil dan komunitas keagamaan Singapura malah fokus pada penyelenggaraan bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Hingga tanggal 14 November sekitar 6 juta dolar Singapura, 4,5 juta dolar, telah didonasikan oleh masyarakat melalui Rahmatan Lil Alamin Foundation, RLAAF, yang bersifat non-profit. Secara keseluruhan, dalam konteks konflik Israel-Palestina, Singapura memiliki prioritas keamanan nasional yang terkait langsung dengan hubungan stabilnya dengan tetangganya yang paling dekat. Menurut Arvin Rajantran, seorang peneliti asosiasi dengan program studi keamanan nasional di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam di Universitas Teknologi Nanyang, tetangga terdekat seperti Malaysia dan Indonesia sering mengalami atmosfer politik yang lebih terlibat karena antagonisme antara Israel dan Palestina. Pentingnya dicatat bahwa pada retret pemimpin Singapura Malaysia ke-10 pada tanggal 30 Oktober Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sepakat bahwa posisi diplomatik berbeda mereka terhadap konflik Israel-Palestina tidak boleh memengaruhi hubungan bilateral. Pendekatan sahabat semua Singapura terhadap kebijakan luar negeri tampaknya memungkinkannya menjalin hubungan baik jangka panjang dengan baik Palestina maupun Israel. Pemerintah telah berkomitmen memberikan bantuan teknis dan dukungan substansial kepada otoritas Palestina, yang mengendalikan tepi barat yang diduduki, selama bertahun-tahun, dan akan terus melakukannya, kata Wakil Perdana Menteri Wong di parlemen. Sementara itu, Israel membantu membangun Angkatan Bersenjata Singapura selama tahun-tahun awal kemerdekaan Singapura, dan Singapura terus bekerja sama erat dengan negara itu dalam banyak bidang, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pidatonya di parlemen, Wong mengatakan bahwa lalu lintas internet regional ke situs-situs garis keras telah meningkat 3 kali lipat sejak awal perang Israel-Gaza. Kami juga melihat peningkatan retorika anti-Singapura, termasuk ancaman kekerasan terhadap Singapura oleh elemen ekstremis regional secara online, katanya. Islamofobia dan antisemitisme juga meningkat. Pada Oktober, polisi menerima 8 laporan tentang kata-kata atau tindakan ofensif yang ditargetkan pada orang-orang Yahudi atau Muslim di Singapura. Demikian disoroti oleh Wong. Ini sama dengan jumlah total laporan tentang perilaku anti-Yahudi atau anti-Muslim yang diterima polisi dari Januari hingga September. Sebagai negara kecil, Singapura memiliki sedikit pilihan, selain melanjutkan kebijakan non-intervensi, kata ilmuwan politik Antonio Rappa, seorang profesor asosiasi di Universitas Sosial Ilmu Sosial Singapura, SUSS. Untuk memihak pada Israel akan berisiko memprovokasi komunitas Muslim lokal Singapura secara tidak perlu, sementara mendukung Palestina akan mengkhianati Israel, sekutu yang tidak tertulis Singapura sejak zaman Perdana Menteri pendiri Lee Kuan Yew, kata Rappa, yang juga kepala program studi keamanan di Sekolah Bisnis SUSS. Singapura telah menjalin hubungan diplomatik yang erat dengan Israel sejak kemerdekaannya pada tahun 1965, sementara Indonesia, Malaysia, dan Brunei yang mayoritas penduduknya Muslim tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Tel Aviv. Mengenai kontrol ketat yang diambil oleh pemerintah untuk menindak unjuk rasa publik, Rappa menjelaskan bahwa Singapura telah beroperasi dalam iklim ketakutan selama beberapa dekade. Menyebut konsep negara garnisun, Singapura masih memiliki mentalitas seperti benteng yang masih berlanjut saat ini, terutama sebagai negara mayoritas Tionghoa yang dikelilingi oleh negara-negara yang lebih besar yang mayoritas penduduknya Muslim, yang mungkin menciptakan sejumlah ketegangan. Namun, tidak bijaksana bagi kita untuk membawa masalah orang lain dan mengimpor ke dalam negara kita serta menciptakan ketegangan dalam populasi. Kami tidak menginginkan permusuhan dan kekacauan diciptakan untuk Singapura, katanya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen. Terima kasih sudah menonton.